tentang pembebasan Anas Urbaningrum membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Ini bagaimana mungkin seorang koruptor begitu ya, pembebasannya disambut bak pahlawan ya, dikasih podium untuk pidato, disambut meriah dengan simpatisan yang banyak. Nah, ini yang membuat pembahasan di media sosial dan juga dikomentari oleh banyak pihak ya. Seperti kita ketahui bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua Umum PBHM ini ya terlibat kasus korupsi terkait proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan yang menarik ini justru selanjutnya setelah bebas dikesankan bahwa Anas Urbaningrum ini adalah korban kriminalisasi. Pada saat itu saya berkesimpulan bahwa inilah pengalaman pribadi kami di mana Pak SBY mulai tidak memenuhi janjinya. Jadi konsensus yang dia sampaikan tidak dia tepati sama sekali. Oke, saya masuk pada bagian yang krusial tadi. Sebagian sudah Pak Pasek sudah menjelaskan soal bagaimana pengkondisian melalui mekanisme KPK oleh SBY. Anda punya informasi kan tentang bagaimana awalnya sebenarnya Anas dijerat dengan masalah hukum yang awalnya tidak ketemu, dicari di mana nggak ketemu, ternyata ketemunya di mobil, dan itu awalnya adalah mempertengkarkan istri dua tokoh di Partai Demokrat. Ya. Gimana ceritanya? Kemenangan Mas Anas di Bandung, lalu kemudian Mas Anas memimpin Partai Demokrat, dan kita di internal menyarankan Mas Ibas sebagai sekjen. Tujuannya adalah untuk mengakomodir semua kekuatan agar tidak muncul faksi-faksi di dalam Partai Demokrat. Dan itu dilakukan oleh Mas Anas. Sehingga kalau kita lihat jajaran pendukung Mas Anas itu di kepengurusan Partai Demokrat tidak berada di ring 1. Kebanyakan di ring 2. Semuanya ring 2 dan ring 3. Oke. Misalnya Saan, ya, Saan berada posisinya adalah wasekjen. Saya yang selalu menampingi Mas Anas ke seluruh Indonesia. Posisi saya di wakil direktur eksekutif. Tidak ada yang pendukung Mas Anas itu adanya di wakil ketua umum, di sekjen misalnya. Selalu kita ditaruh di ring 2 dan kita legowo itu. Karena sasaran kita bukan jabatan. Sasaran kita pada waktu itu adalah bagaimana proses demokrasi ini betul-betul tumbuh di dalam Partai Demokrat yang diawaki oleh seorang Anas dan di belakangnya ada Pak SBY sebagai patron. Tetapi kemudian proses yang kita idealkan itu bagi SBY tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima, ditambah dengan perkembangan politik ya gaya anak muda yang tidak bisa diikuti oleh SBY. Misal ketika teman-teman iseng-iseng berhadiah ya, tapi nggak sungguhan, hanya iseng-iseng saja melakukan survei dengan lembaga Kompas tentang urutan siapa kira-kira the next presiden, karena Pak SBY udah 2 periode kan. Okay. Lalu muncullah hasil survei di mana Anas Urbaningrum yang tertinggi. 17%. 17% pada waktu dari semua tokoh yang disurvei. Baik internal maupun luar partai. Baik internal maupun di luar partai. Oke. Nah, itu survei yang sangat membuat goncang itu. Nah, waktu survei itu di internal di Duren Sawit saya sampaikan ke Kang Saan Mustafa. Sekarang di Nasdem. Ada Mas Anas juga di situ. Mas, sebaiknya hasil survei ini tidak muncul keluar karena ini akan menambah terbukanya luka Cikeas. Jadi internal saja. Tetapi teman-teman kan punya pemikiran lain bahwa ini tujuannya adalah untuk kebesaran Partai Demokrat dan kebesaran SBY juga. Apa kebesaran SBY? Biar sejarah mencatat SBY sebagai presiden berhasil melahirkan sebuah tokoh di dalam Partai Demokrat yang bernama Anas Urbaningrum. Okay. Kita ngelihatnya begitu, teman-teman ngelihatnya begitu. Maka muncullah survei itu ke publik. Tetapi kita mendengar desas-desus belakangan bahwa survei yang diumumkan ini ditanggapi negatif oleh Cikeas. Nah, ini pangkal muasalnya. Ketidaksukaan ditambah dengan yang disampaikan oleh Bli Pasek tadi, yaitu ya pemilihan Musda di Sulawesi Utara. Saya baca BlackBerry-nya itu. Anda tidak loyal
saya sangka Anda loyal, gitu. Jadi ini penting nih. Oh, Gimana? yang baca dia, Mas. Iya, iya. Isi BBM-nya SBY kepada Anas. Iya. Apa bunyinya tadi? Tolong diulangi. Anda tidak loyal. Saya sangka Anda loyal kepada saya. Kira-kira gitulah. Sebenarnya ada lagi tambahannya. Dilengkapi dong, masa tanggung gitu. Kira-kira gitu. Ya, oke. Jadi saya pada waktu itu kaget luar biasa ya melihat seorang sosok SBY yang waktu itu adalah yang kita agung-agungkan sebagai presiden. Kagetnya luar biasa. Masa untuk ukuran itu, ya kan, ukuran musda, kan tidak bisa hitam putihnya di tangan ketua umum. Kenapa tidak bisa hitam putih? Karena Milik suara. pada waktu itu kita membangun tatanan-tatanan demokrasi itu secara terbuka, secara transparan, di mana kewenangan memilih ketua daerah itu ada di tangan DPC-DPC. Itu untuk Sulawesi Utara tadi. Sulawesi Utara. Hampir semua dinamikanya begitu. Seperti daerah diberikan betul. Diberikan Seberapa kewenangan haknya suara DPP hanya segitu dimainkan. Oke. tanpa intervensi. Tanpa intervensi. Tanpa intervensi. Menurut hemat saya yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum pada waktu itu ke DPC di waktu pembukaannya, karena saya hadir ke Sulawesi Utara, di pembukaannya itu Anas sudah menegaskan bahwa kebesaran partai ke depan itu penting, memilih tokoh untuk memimpin partai di Sulawesi Utara penting, pilihlah yang kira-kira bisa mengakomodir, yang bisa membesarkan partai, yang komunikasinya lancar ke bawah, lalu kebebasan memilih diserahkan kepada DPC. Oke. Bagi SBY itu diterjemahkan adalah tidak loyal. Artinya adalah SBY secara tidak langsung memaksa Anas untuk mengintervensi proses demokrasi di dalam Partai Demokrat. Oke, sampai di situ. Menarik. Tadi sudah dijelasin. Bagaimana dengan proses-proses hukum yang tadi sudah dimulai oleh... Jadi akumulasi ketidaksenangan Pak SBY kepada Anas Urbaningrum itu berujung kepada kriminalisasi kalau menurut saya. Kenapa berujung kriminalisasi? Karena kita lihat misalnya kalau dilihat rekaman media ya, di mana Pak SBY meminta Hambalang itu diaudit BPK dan minta hasil auditnya diumumkan ke publik. Diminta misalnya di DPR RI masalah Hambalang ini dikaji betul. Lalu keluarlah hasil audit BPK. Ketika hasil audit Hambalang dikeluarkan, yang muncul bukan nama Anas kan. Jadi kegagalan pembangunan Hambalang yang muncul adalah nama-nama yang tidak ada kaitannya sama Anas. Ini membuktikan ada intervensi Pak SBY terkait dengan hal itu. Masa seorang presiden harus bicara audit Hambalang? Padahal itu kan bukan kaplingnya seorang presiden. Saya menerjemahkan bahwa ada upaya penggiringan opini publik ke situ, satu. Yang kedua, pemberitaan tentang Anas masifnya luar biasa di media waktu itu, di mana Pak SBY adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Presiden. Dan kita tahu, kita sama-sama bahwa ada yang namanya rumus framing media. Jadi media memang di framing pada waktu itu untuk memberitakan seorang Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, yang Ketua Dewan Pembinanya adalah SBY, tetapi dibiarkan Ketua Umumnya ditabokir rame-rame oleh publik. Itu keanehan yang luar biasa kalau kita lihat dalam rumus komunikasi politik. Terus gimana dengan di mana titik pertemuan antara Pak Anas dengan Pak Nasaruddin yang kemudian berujung pada peristiwa yang dihadapinya itu? Ya, sederhana saja menerjemahkan. Ini kan rumus dalam tanda kutip rumus intelijen ya, kontraflow kan. Bagaimana kita mencari kelemahan seseorang? Caranya adalah dengan mencari dia paling dekat dengan siapa. Ya kalau kita runtut ya, bagaimana langkah-langkah merusak hubungan harmonis Anas Urbaningrum dengan Muhammad Nasaruddin. Itu kan dirusak dulu hubungannya dengan berbagai macam masukan-masukan yang diberikan. Masukan ke Anasnya diberikan, masukan ke Nazarnya diberikan, tapi tidak mempan. Karena yang satu punya jiwa pemaaf yang luar biasa, yang satu punya keterbukaan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang nyangkut-nyangkut langsung ditanya. Lalu apa yang dilakukan kemudian? Mencari-cari cara. Ya kan kalau kita lihat kasusnya, itu kasusnya Pak Wafid kan, Sekjen Kemenpora, yang kemudian tertangkap KPK di ruang kerjanya.
ya kan? Yang di dalam ruangan kerjanya sendiri di Kemenpora. Itu luar biasa menurut hemat saya. Ketika KPK pada waktu itu punya akses langsung ke dalam ruang kerjanya Wafid Muharram, yang menterinya waktu itu adalah Andi Malarangeng. Anda ingin mengatakan informasi tentang semua itu berasal dari menterinya? Sulit kita mengatakan iya, tetapi sulit juga kita untuk mengatakan tidak. Kenapa? Karena penguasa kantor waktu itu adalah menteri tentunya. Tapi menurut hemat saya, yang bukan ahli hukum, yang juga bukan ahli intelijen, ini adalah pintu masuk ke Muhammad Nazarudin untuk memecah kongsi tadi, yang kemudian mencari-cari cara untuk mentersangkakan. Tadi yang soal istri itu seperti apa? Kita butuh kejelasan. Karena ini apakah memang sebuah pola atau bagaimana, kita pengen tahu. Istri Anas dengan istri Nasar ya? Seperti apa yang Anda jelaskan? Coba diulangi kembali. Saya agak confusing di situ. Kita sebagai orang-orang muda, orang-orang yang aktivis politik, ngeri mendengarkan saya sebagai hostnya hari ini, ngeri mendengarkan cerita Anda. Bagaimana kemudian kekuasaan dipakai untuk memukul dengan melalui mekanisme penegak hukum. Waktu itu Anda sangat keras berbicara tentang ini. Ada nggak cerita yang terpotong yang belum terungkap ke publik yang sudah telanjur? Ini ternyata Anda sudah membuka semuanya gitu. Iya, sebenarnya banyak ya. Jadi, tapi kemudian kenapa saya memilih menemani perjuangan Anas? Karena kebetulan saya orang hukum juga. Jadi saya pelajari berkasnya. Ada kasus menimpa orang Demokrat. Tidak hanya Anas saja, yang lain pun kalau ada masalah kita pelajari berkasnya. Dari apa yang dituduhkan, apa bukti-bukti yang kita pelajari, jauh sekali sebenarnya dengan narasi publik yang dibangun menghakimi Anas. Contoh ini uraian dakwaan lah ya. Soal mobil Harrier. Kan itu mobil Harrier naik turun. Mobil Harrier itu dianggap sebagai gratifikasi yang diterima Anas. Kejadian mobil Harrier itu sebelum Anas dilantik jadi anggota DPR. Orang belum dilantik jadi anggota DPR kok bisa gratifikasi? Itu satu. Yang kedua, sumber uangnya disebut-sebut dari Hambalang. Fakta persidangan, fakta-fakta yang ada, saksi-saksi yang ada, sumbernya dari PT Panahatan. Yang PT itu nggak ada kaitan dengan adikarya ataupun urusan proyek Hambalang, nggak ada. Tetapi cerita yang benar adalah Mas Anas dapat duit dari SBY setelah terpilih menjadi hadiah ya, dikasih hadiah sama Pak SBY setelah terpilih menjadi juru kampanye terbaik versi Rakyat Merdeka, kalau nggak salah gitu, dikasih uang. Nah, uang itu kemudian dipakai, diminta tolong Nazar untuk membeli mobil Harrier, sisanya akan dicicil. Jadi sebenarnya SBY tahu soal ini? Ya udah diceritakan sama Anas. Jadi uangnya yang dikasih oleh SBY kepada Anas ini sebagian besar uangnya dikasih Nasar untuk DP. Nah, sisanya itu Nasar dulu nalangin, pakailah perusahaan PT Panahatan itu. Bulan kedua ketika mobil ada tuh dicicil, dibayar. Dan kemudian karena ribut dijual mobil itu di Kemayoran. Dan ini fakta sidang juga. Seluruh uang hasil penjualan itu dikembalikan ke Nazar. Jadi duitnya itu sebenarnya minus di Anas. Urusan mobil itu Harrier hilang. Kemudian yang kedua, itu jadi Hambalang itu sama sekali nggak ada urusan dengan Anas. Hasil audit nggak ada urusan, mobil Harrier nggak ada urusan, tapi tetap ditersangkakan kasus Hambalang. Tampaknya disinilah peran oknum komisioner KPK dengan memasukkan dakwaan kasus Hambalang dan proyek lainnya. Kongres Partai Demokrat. Nah, jadi cerita Anas ini dihukum itu dengan nilai uang pengganti yang sangat besar. Itu adalah perhitungan Kongres dipakai dengan logika yang sangat lucu sebenarnya. Jumlah DPC berapa, jumlah DPD berapa, ada saksi mengatakan terima uang sekian, dikalikanlah itu. Padahal Anas itu hanya dapat 280 suara, tapi pengalinya 514 DPC. Angka itu jadi besar. Dari duit mana? Tidak ada fakta sidang apapun yang menyatakan bahwa itu dari proyek APBN di mana, departemen apa, kementerian apa, lembaga apa, nggak ada. Nggak. Pokoknya ngitungnya uang negara mana yang dirugikan? Nah, tidak ada. Sampai sekarang nggak ada. Di putusan itu nggak ada. Termasuk ketika berlipat oleh Artijo pun itu nggak ada. Itu yang membuat saya pernah ketemu Pak Mahfud MD ketika kita tweet war di Twitter. Akhirnya beliau ngundang saya hadirkan bersama Yulianis melihat data itu di kantornya Pak Mahfud. Waktu itu beliau belum Menko Polhukam. Beliau lihat sendiri itu semua. Kaget dia lihat siapa-siapa yang terima uang. Nggak ada nama Anas di situ.
Itu dokumen yang ada di KPK itu. Dokumen itu ada sama saya. Nah, itu kan tahu-tahu sendiri kan, nggak ada. Nah, melihat fenomena itu, akhirnya saya berpikir lebih baik saya nemani dia lah daripada saya ini. Nah, ada sebuah kisah menteri, ya saya buka aja lah sekarang. Ada Mas Akbar cerita. Pak Juruwace, kebetulan sama-sama sekarang di Sukamiskin. Ya. Saya dipanggil lah. Masa kamu datang ke rumah jabatan? Datanglah saya. Datang, tuh saya dipanggil. Begini ya, saya baru datang dari Cikeas. Ini ada pesan. Kamu segera tinggalkan Anas. Karena sebentar lagi akan ada perang. Enggak lah Pak, pokoknya SBY itu guru saya, Anas itu sahabat saya. Hanya kebetulan Anas ada masalah ya kita bantulah. Anas dulu gitu. Enggak, kamu harus pilih. Kalau kamu memilih Anas, maka kamu saya copot dari ketua komisi 3. Ini udah perintah. Tapi kalau kamu meninggalkan Anas, maka kamu tetap jadi ketua komisi 3 dan jabatanmu di DPP akan dinaikkan. Itu iming-iming yang diberikan. Demi Tuhan nih, Pak Jurwacet pasti tahu. Nah akhirnya saya bilang, saya tetap tidak mau memilih salah satu. Pak SBY guru saya, berkat beliau saya tertarik masuk Demokrat dan kemudian saya percaya ini akan bisa masalah selesai. Ah kamu ini keras kepala, siap-siap dicopot kamu sebagai ketua komisi 3. Jadi sebelum proses pencopotan saya sudah tahu. Oke lah Pak, enggak apa-apa kalau memang karena sikap saya itu saya dicopot, tidak ada masalah. Bagi saya jabatan ada batasnya, tapi pertemanan persahabatan itu tidak ada batas waktunya, saya bilang begitu. Udah, kecewalah Pak Jurwacet lah. Karena dianggap Pak Jurwacet dianggap sebagai orang Bali yang kira-kira bisa memberitahu saya gitu lah. Untuk saya ninggalin Anas. Karena waktu itu kan sudah satu persatu temen ini sudah pada kabur nih kan. Oh iya. Mungkin dioperasi atau apa saya nggak tahu lah masing-masing. Yang dekat-dekat dengan Anas ini yang di DPR udah pada mundur perlahan-lahan. Tinggal mungkin beberapa orang aja termasuk saya di dalamnya. Saya dioperasi begitu, saya ikhlas. Singkat cerita saya diganti di posisi ketua komisi 3 oleh Pak Ruhut kan. Sampai 3 kali gagal itu terus. Akhirnya baru Pak Peter yang ganti. Nah,